Selamat malam semuanya, kembali lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Faris. Dan kali ini gue akan mereview film Indonesia guys, yaitu Agak Lain. Ini diproduksi oleh Ernest dan PH-nya ya, Imaginary. Mungkin awalnya ya gue nggak tahu sih ini, mungkin cuma gue doang atau orang lain merasakan hal yang sama gitu ya. Ketika mereka mengumumkan suatu film gitu ya, apakah gue kayak berpikir kayak mungkin ya seperti film komika seperti biasanya gitu. Maksudnya ya bukan merendahkan ya, maksudnya kan pasti mereka lebih ke pure komedi gitu lah ya. Meskipun di sini memang komedi banget gitu, kocak banget, ngakak abis lah nontonnya. Cuma di balik itu maksudnya sebagai sebuah film gitu ya, bagus gitu guys. Maksudnya dari secara visual sangat film looknya adalah, meskipun ya siapa sutradaranya gimana sih bacanya, Muhatli Aco ya, sudah pernah mendirect film sebelumnya, jadinya ya sudah ada experience lah gitu lah. Ini film keberapanya gitu, gue belum nonton. Kalau nggak salah gara-gara Warisan tuh dia juga ya, salah satu wishlist gue juga itu, tapi belum sempat nonton. Jadi ini film pertama gue menonton hasil direct dari Muhatli Aco. Dan ya itu sih, terutama yang menurut gue paling ini ya, paling oke, paling bagus itu dari segi penulisannya sih maksudnya. Kalau dari segi visual ya oke lah, menurut gue bagus gitu, sudah bagus, cuma tidak terlalu wah banget gitu loh secara visual, masih good. Tapi secara penulisan menurut gue komedinya sih komedi the best banget, sangat kreatif gitu. Maksudnya gue belum pernah mendengar jokes-jokesnya jadi fresh gitu, terutama banyak kayak dari punchline-nya, kayak one-linernya gitu. Mungkin itu sangat-sangat berhasil gitu ya, sangat bikin kita ketawa ngakak ya gara-gara setupnya sih yang gue tangkap gitu ya, dari apa, salah satu jokesnya yang gue inget gitu, kan ada angin duduk ya kan, yang itu sangat lucu karena setup sebelumnya gitu, kita didn't see that coming lah gitu. Awalnya kan mereka, gue jelasin dikit tanpa spoiler ya semoga. Awalnya mereka kan kayak ada poltergeist gitu kan, bareng-bareng jatuh sendiri, terus mereka takut. Terus si Oki bilang angin kali, angin. Terus tiba-tiba ada bangku lah terbuka, terus Benny bilang gak mungkin kan angin ngebuka kursi lipat. Maksudnya kan itu kita karena konteksnya apa ya, lagi serem gitu ya, poltergeist segala macem, gak kepikiran gitu loh. Tiba-tiba dia dengan one-linernya si Oki Rengga, ya angin duduk, itu lucu banget sih menurut gue, dan smart aja gitu, bikin ngakak. Ini kayaknya salah satu film yang bener-bener bikin gue kayak ketawa gitu di bioskop. Maksudnya gue tuh orang yang atau kenapa ya, orang yang cukup jarang untuk tertawa mengeluarkan suara gitu lah. Gue kalau ketawa ya paling nyengir atau ketawa ya disimpan sendiri lah gitu. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak usah ditanya atau kayak gimana ya, gue juga nggak ngerti untuk menjelaskan. Tapi ini salah satu film yang gue bener-bener mengeluarkan suara ketawa gue ketika nonton di bioskop gitu, karena emang kocak banget sih, kayak jokes gitu gue suka banget dah. Oke, the best. Ini salah satu film terlucu sejauh ini dari segala ini ya. Maksudnya bukan film Indonesia doang, tapi salah satu film terlucu yang ditonton di tahun 2024 ini gitu ya. Mungkin untuk film Indonesia yang terbaik kayaknya sejauh ini Agak Lain yang gue tonton ya, karena memang seru banget juga ya secara plot, bukan pure komedi doang gitu. Dan itu juga sih yang bikin gue kaget. Gue bener-bener nggak tahu sama sekali plotnya itu apa. Gue cuma ngelihat satu teaser, itu pun ketika gue nonton Jatuh Cinta Seperti di Film-film itu kan nongol teasernya ya, teasernya Agak Lain. Nah, gue nonton di situ doang tuh, itu kan, dan di situ nggak dijelasin bener-bener plotnya itu apa, cuma ya mereka kerja di rumah hantu gitu doang sih, dan ngeliatin beberapa jokes-jokesnya dan komedinya, dan itu doang, pure gue nggak tahu sama sekali cerita tentang apa. Dan ketika gue nonton tadi barusan ya, wah gila ternyata gimana ya, cukup dalam gitu, dan ceritanya sangat, misterinya cukup kompleks. Nggak cuma kayak, gue nggak tahu sih ini harus gue ceritakan apa enggak ya, karena siapa tahu dari kalian ada yang memang belum tahu plotnya seperti apa. Dan menurut gue akan lebih seru sih nanti ketika lu nggak tahu sama sekali, lu bener-bener buta masuk ke bioskop dan nonton film Agak Lain dan tahu ternyata filmnya itu tentang apa, itu akan lebih seru sih. Jadi gue nggak akan gue ceritain lah. Kalau kalian emang pengen tahu, kalian cari trailernya aja gitu. Cuma intinya mereka ada misterinya gitu, bukan misteri horor ya. Ya horor ada mungkin elemen horornya, cuma misteri lebih ke kayak misterius bukan misteri. Jadi misterius, terus ada thriller mungkin ada ya, karena ada sedikit suspense-nya di film ini gitu ya. Karena mereka berusaha untuk menyembunyikan sesuatu. Itu keren banget sih. Itu keren banget. Gue bener-bener gak expect plot
mereka menyembunyikan sesuatu, karena gue suka banget film atau tontonan yang menyajikan orang yang berusaha untuk menyembunyikan sesuatu di sebenarnya di depan mata kita kan, cuma disembunyikan di dalam, di bawah situ atau di mana lah. Jadi mengingatkan gue ke salah satu series favorit gue, Fargo gitu. Jadi orang-orang yang innocent, memang tidak ada niat jahat sama sekali, purely karena kecelakaan mereka terjerumus di satu situasi yang sangat tidak tidak mengenakan lah. Karena ini bukan salah lo gitu, ini bukan salah mereka nih, bukan salah mereka berempat kalau nggak salah ya, temenan itu si Jegel dan kawan-kawan itu, ini bukan salah mereka, tapi mereka cuma unfortunate aja, nasibnya sangat malang gitu, nggak hoki. Tapi lo terjebak di satu situasi yang mengharuskan lo untuk melakukan sesuatu yang susah banget lah pokoknya. Dan ini keren banget sih menurut gue nggak nyangka sama sekali plotnya akan sekeren ini. Gue kira hanya akan, ya pokoknya judulnya tidak menggambarkan kan, plotnya judulnya tidak menggambarkan karena itu ngambil dari nama podcast ini, jadi gue nggak tahu plotnya akan seperti apa. Tapi ketika si salah satu sequence terjadi gitu ya, plot intinya lah, gila gue langsung anjir nih film seru juga ya, ternyata mereka kayak dipaksa untuk menjadi kriminal. Itu mungkin kata yang tepat untuk tidak spoiler ya, dipaksa untuk menjadi kriminal karena nasib yang sangat malang. Dan itu gue suka sih plot kayak gitu, kayak udah gue sebut berkali-kali kalau Fargo tuh plotnya seperti itu ya. Misalkan gimana kalau orang yang bener-bener memang tidak ada niat untuk melakukan kejahatan, cuma sama nasib lo dikasih sesuatu aja gitu, untuk terpaksa lo menjadi kriminal, menjadi buron, dan kita harus menyembunyikan itu karena kita nggak mau ketangkap polisi, kita nggak mau ada orang tahu gitu. Itu keren banget sih, pokoknya agak lain. Gue acungi 2 jempol untuk story-nya, plotnya, penulisannya, dan juga karakternya juga kan itu termasuk dalam penulisan ya. Dan itu menarik menurut gue. Jadi 4 karakter itu berbeda, punya background yang beda, punya motivasi yang berbeda, semuanya unik, gue suka. Terus juga mungkin mereka in a way membuat banyak orang relate. Jadi setiap karakter kan pasti punya motivasinya sendiri. Mungkin ini kayak si Oki tuh ada yang relate misalkan sama gue gitu, lebih ke orang tua, mengecewakan orang tua, ingin membantu orang tua. Misalkan Jegel, kenapa ingin sukses rumah hantunya karena dia punya utang gitu. Mungkin ada orang lain yang relate dengan Jegel. Terus juga ada si Boris, kenapa dia ingin rumah hantunya sukses karena dia ingin masuk ke tes tentara gitu, karena butuh uang gitu segala macam. Mungkin ada yang relate juga dengan dia. Jadi kayak keempat karakter ini tuh punya motivasi yang berbeda-beda, dan jadinya punya range yang lebih besar untuk membuat orang merasa lebih relate karakter itu sih, powernya mungkin di situ. Dan menurut gue masing-masing memiliki emosionalnya sendiri sih. Mungkin Jegel nggak terlalu ya, karena gue sendiri nggak pernah ngutang, jadi tidak merasakan emosionalnya gitu. Tapi kalau kayak si Benedion mungkin sama si Oki Renggat yang lebih ke keluarga gitu ya, itu kerasa banget sih emosionalnya. Gue nonton film ini juga berkaca-kaca guys, nyaris nangis gitu ya, dan itu keren banget. Kalau untuk kekurangan, gue sebenarnya kekurangannya minor ya, kayak misalkan dari segi acting gitu lah. Mungkin kan ini memang bukan pure aktor gitu ya, lebih ke komik. Cuma itu pun sudah cukup menurut gue. Kayak film ini nggak perlu kayak acting yang gimana banget, tapi lebih ke comedic performance menurut gue yang sangat bagus gitu. Untuk acting secara acting general, masih jelasinnya gue rada bingung. Pure acting gitu ya menurut gue oke lah, sudah cukup. Cuma comedic performance-nya sangat-sangat top sih, karena itu bikin ngakak abis. Delivery-nya, mimik mukanya, timingnya, comedic performance-nya udah top banget sih. Udah lucu banget. Terus kalau kekurangan apa lagi? Mungkin karakternya si Tisa Biani ya, nggak salah nama ceweknya ya. Itu gue rada nggak paham aja sih, dia punya love interest segala macam itu akan dibawa kemana gitu. Karena ketika selesai nonton, jadi mempertanyakan sebenarnya harus nggak sih Tisa Biani dikasih love interestnya, karena kan itu tidak kemana-mana gitu. Kayaknya ya kalian bisa koreksi gue di kolom komentar kalau gue ada salah gitu. Karena gue seingat gue plot romance-nya si Tisa Biani itu tidak mengaruh ke plotnya si karakter Jegel, Oki dan kawan-kawan itu sih, seingat gue ya. Karena ujung-ujungnya kan spoiler nanti jangan lah, pokoknya intinya ujung-ujungnya tidak nyambung ke plot intinya sih. Ya mungkin mereka ingin menggaet
penonton yang suka romance gitu untuk lebih ke terenyuh lah, nggak tahu juga sih gue. Nah ya tapi itu yang dari gue pribadi, kekurangannya beberapa, tapi sisanya penulisannya sih terutama sih gue suka banget dah, komedinya kocak banget. Itu intinya begitu sih, filmnya penulisannya gila ya, dan gue nggak nyangka banget ternyata ceritanya akan sedip dan sekompleks itu dari segi plot, misteri. Terus juga si Muhatli ini merangkai, dia menyusun ininya loh, berangkai kejadian gitu agar nanti di endingnya ini nih kejadian yang tadi kita lihat ini nih akan menjadi konflik di sini. Kejadian yang kita lihat di sini nih akan menjadi konflik nanti di endingnya. Gitu-gitu itu keren banget sih, Bro. Dia naruh banyak clue juga untuk kayak ini nanti akan jadi konflik di sini guys. Ini akan jadi batu sandungan karakter-karakternya di sini ketika sudah mulai pokoknya terasa jalannya lurus, ini akan belok gara-gara clue yang kita kasih di depan. Itu bagus sih. Jadi overall recommended banget, kalian harus nonton. Dan gue mengerti jadi kenapa dalam 4 hari dia bisa mencapai 1 juta penonton, karena memang ngakak banget sih di bioskop. Tadi gue nonton sore ya, jadi kayak sepi gitu. Dan itu nggak full, bioskop kecil dan nggak full, mungkin setengah aja nggak ada kayaknya sih, setengah kurang dikit lah. Dan itu ketawanya bener-bener ngakak banget, satu bioskop kedengeran mereka ngakak, padahal itu nggak full loh. Gue nggak bisa bayangin sih studio weekend full, aduh itu pasti ngakaknya kenceng banget sih. Jadi gue pasti akan nonton lagi sini, gue pasti akan nonton lagi untuk bener-bener hiburan banget lah guys. Sumpah ini salah satu film yang kayak enak banget untuk ditonton berkali-kali. Udahlah kepanjangan nih gue nge-reviewnya. Pokoknya intinya recommended banget. Kalian harus nonton, comedic performance-nya juga sangat top. Terus juga filmnya dalam, punya emosi juga sangat emosional ya. Apalagi ya pokoknya kalian yang punya ibu dan mungkin pasangan akan terasa sangat emosional banget pas nonton ini di akhir. Oke, segitu aja untuk review agak lain. Jangan lupa untuk komen di bawah juga ya kalau kalian yang sudah nonton, apalagi itu. Lama diskusi di bawah, silahkan, nanti kita akan balas-balasin komennya. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe juga. Sampai ketemu di episode Sinema Tengah Malam berikutnya. Bye bye.